Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita dapat belajar bersama dalam mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan judul materi yaitu memahami surah Al-Asr dan surah Al-Quraisy. Mengenal surah Al-Asr. Tahukah kamu apa arti Al-Asr? Ya, Al-Asr artinya demi masa. Surah Al-Asr adalah surah ke-103 dalam Al-Quran. Ya, surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Asr ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Ya, surah Al-Asr diturunkan setelah surah Al-Insyirah. Surah Al-Asr termasuk salah satu surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah? Surah Makkiyah adalah surah-surah dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad di kota Mekah atau sebelum Nabi SAW hijrah ke Madinah. Surah Al-Asr ini menjelaskan tentang pentingnya waktu. Bacaan dan terjemahan surah Al-Asr. Ustadz akan membaca ayat per ayat dan artinya kalian mendengarkan. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat pertama artinya yaitu demi masa. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Ayat ketiga, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat. Menasihati supaya mentaati kebenaran dan supaya menetapi kesabaran. Asbabun nuzul surah Al-Asr. Baik, di sini Ustadz akan sedikit bercerita tentang asbabun nuzul surah Al-Asr. Dahulu kala, masyarakat Arab memiliki kebiasaan berkumpul di sore hari. Mereka duduk bercakap-cakap, saling membicarakan segala aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Ada pula yang menceritakan tentang kemegahan nenek moyang mereka. Mereka juga saling membanggakan kedudukan dan harta kekayaan yang mereka miliki. Hal tersebut menjadikan mereka saling iri dan terjadilah pertengkaran. Mereka pun saling bermusuhan. Berkaitan dengan kisah tersebut, turunlah surah Al-Asr yang menjelaskan bahwa waktu Asr sebaiknya digunakan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Isi kandungan dalam surah Al-Asr. Di sini Ustadz akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Asr dalam ayat per ayat. Yang pertama, ayat pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memulai surah Al-Asr dengan kata sumpah. Apa itu kata sumpahnya? Yaitu wal asri, yang artinya demi masa. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi waktu. Hal ini menjadi sebuah isyarat bagi Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar memperhatikan waktu dalam kehidupannya. Waktu dalam kehidupan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita harus menggunakan waktu untuk hal-hal yang terpuji. Kita harus memanfaatkan waktu untuk melakukan sesuatu yang telah diajarkan dan diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bila kita menggunakan waktu dengan hal-hal yang terpuji, maka hidup kita tidak akan menjadi sia-sia. Untuk ayat yang kedua, pada ayat kedua dijelaskan bahwa kebanyakan manusia dalam keadaan merugi.
Ayuha. Sebab banyak di antara manusia yang tidak memperhatikan ajaran dalam agama. Kemudian manusia sibuk menikmati kemewahan di dunia dan melalaikan perintah dalam agama. Mereka tidak menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Baik, pada ayat ketiga ini ya, Allah menyebutkan beberapa manusia yang tidak merugi dalam kehidupannya. Mereka antara lain sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian yang kedua, saling menasihati dalam kebenaran. Yang ketiga, saling menasihati dalam kesabaran. Kemudian selanjutnya yaitu pesan-pesan dalam surah Al-Asr agar manusia tidak menjadi orang yang merugi dalam kehidupannya. Yaitu yang pertama, manusia harus bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, melakukan amal kebaikan. Serta yang keempat, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Kemudian mengenal surah Al-Quraisy. Ya, surah Al-Quraisy. Surah Al-Quraisy adalah surah ke-106 dalam Al-Quran. Surah Al-Quraisy terdiri dari 4 ayat. Ya. Surah Al-Quraisy diturunkan di kota Mekah kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, surah Al-Quraisy termasuk surah Makkiyah. Surah Quraisy diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW setelah surah At-Tin. Surah ini diambil dari ayat pertama. Nah, nama surah Quraisy ini ya diambil dari ayat pertama yaitu dari kata Quraisyin yang artinya yaitu kaum Quraisy. Apa itu kaum Quraisy? Nah, siapakah itu kaum Quraisy? Kaum Quraisy ialah orang-orang yang tinggal di kota Mekkah. Kaum Quraisy diberi kenikmatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kenikmatan yang sekaligus menjadi kehormatan bagi kaum Quraisy adalah diberi tugas untuk memelihara Ka'bah. Selanjutnya yaitu bacaan dan terjemahan surah Al-Quraisy. Baik, di sini Ustadz akan membacakan ayat per ayat dan kalian harap mendengarkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-saif falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang artinya yaitu yang pertama, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ayat kedua yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas. Ayat ketiga, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah. Dan ayat keempat, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Isi kandungan dalam surah Al-Quraisy. Di sini Ustadz akan menjelaskan isi kandungan surah Al-Quraisy ayat per ayat. Untuk ayat pertama, ya. Melalui ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang kebiasaan yang dilakukan kaum Quraisy. Ya. Kebiasaan yang dilakukan kaum Quraisy ini merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kedua, ya, pada ayat kedua ini menjelaskan tentang kebiasaan kaum Quraisy.
pada saat musim dingin atau asyita'i, mereka kaum Quraisy pergi ke wilayah Yaman. Di Yaman mereka mengambil barang dagangan berupa kain sutra, rempah-rempah, dan barang dagangan lainnya untuk dijual kembali di negeri Syam pada saat musim panas. Dalam perjalanan perdagangan mereka mendapatkan jaminan keamanan dari para penguasa negeri yang mereka singgahi atau lewati saat melakukan perjalanan dagang. Ya, inilah merupakan nikmat yang besar dari Rob mereka kepada mereka. Oleh karena itu, mereka memiliki kewajiban yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Saat musim panas atau as-soifi, kaum Quraisy pergi ke wilayah Syam. Di Syam mereka mengambil barang dagangan berupa gandum untuk bahan membuat roti. Mereka juga mengambil barang dagangan berupa buah untuk dijual kembali ke negeri Yaman di musim dingin. Maka dari itu, nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy yaitu mendapatkan jaminan keamanan ya selama perjalanan dagang. Pada ayat ketiga, kaum Quraisy diperintahkan ya, untuk menyembah Allah, yaitu zat yang menjadi pemilik rumah ini. Apa yang dimaksud dengan rumah ini? Ya, rumah ini adalah Ka'bah. Apa itu Ka'bah? Ka'bah adalah rumah suci Allah yang harus dijaga oleh umat muslim maupun kaum Quraisy. Selain menjaganya, kaum Quraisy pun diperintahkan untuk menyembah kepada pemilik Ka'bah. Sebab mereka telah diberi nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat terakhir yaitu ayat keempat. Pada ayat keempat ini menjadi alasan mengapa kaum Quraisy diperintahkan oleh Allah untuk menyembahnya. Nah, yang pertama karena mereka telah diberi rizki oleh Allah sehingga mereka terhindar dari rasa lapar. Yang kedua, karena mereka telah diberi rasa aman atau perlindungan dari musuh-musuh mereka saat melakukan perjalanan dagang. Alhamdulillah, kita telah mencapai akhir pelajaran. Maka setelah ini juga Ustaz tutup dengan membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Syukron ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.